kami bersama saya Virginia Senelsa dan ditemani oleh beberapa teman saya Jessica, saya Jolin, Saya Jenis. saya Vanessa, saya Siska. dan kami dari SMA Kristen Kamp Kudus 8 jam. Nah, kita mau ngapain di sini sekarang? Ini kita kan katanya mau bikin podcast. Podcast tentang apa nih? Kayaknya tentang remaja-remaja sekarang deh. Remaja zaman sekarang. Ini kita kan cuma masih remaja, sosok kamu harus usia sendiri. Ya, kita hari ini di sini buat ngebahas pergaulan remaja. Betul sekali. Oh iya, menurut kalian bagaimana sih itu pergaulan remaja? Tentu saja bergaul dengan teman. Ya, gua tahu bergaul juga, tapi kenapa sih pergaulan remaja selalu menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat? Ya, karena pergaulan remaja itu ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Terus pergaulan yang baik menurut kamu itu kayak gimana sih? Menurut saya pergaulan baik itu pergaulan tidak memakai narkoba, tidak megang rokok. Terus yang saya itu yang pakai obat-obatan dan merokok. Ya iyalah, itu udah termasuk pergaulan yang tidak baik. Sedangkan kewajiban seorang murid itu kan belajar. Tapi kalau misalnya seorang siswa memakai obat-obatan atau merokok, apakah ia akan dikeluarkan dari sekolah? Ya enggak juga sih. Itu kan tergantung keputusan dari sekolahnya. Kalau anak itu terpengaruh sama temannya dan dia mau berubah, tentunya akan diberi sanksi aja dan surat peringatan sama sekolahnya. Kalau memang benar pecandu yang sudah kecanduan, bisa jadi dikeluarkan dari sekolah, terus pasti dijauhi sama teman-temannya. Ya karena orang tua teman-temannya itu pasti suruh anaknya ngejauhin anak yang gak baik kayak gitu. Gua mau tanya juga sih, apakah pergaulan bebas remaja bisa disebabkan oleh faktor keluarga? Gue juga penasaran, jadi yang benar tuh gimana? Menurut gua itu keluarga berpengaruh pada pergaulan remaja. Misalnya nih, remaja tersebut itu broken home atau enggak terjadi percekcokan di dalam keluarganya. Maka anak tersebut mungkin bisa tertekan dan memilih untuk keluar dari rumah untuk mencari kesenangan dan ketenangan. Gue setuju sih sama pendapat si Jolin. Tapi menurut gue bisa juga karena orang tuanya terlalu ketat dalam mengawasi anaknya, sehingga adanya stres dan ikut terjerumus dalam pergaulan bebas yang tidak baik. Menurut gua faktor paling penting itu dalam berteman gak sih? Soalnya orang tua gua sering ingatin untuk jangan salah bergaul. Setuju. Faktor penyebab seseorang terjerumus pergaulan salah sehat itu kan ada banyak. Tapi kan tergantung sama dirinya juga. Apakah dia bisa mengontrol dirinya pas diajak buat lakuin hal-hal yang gak baik? Ya, saya setuju banyak faktor yang membuat pergaulan sekarang ini menjadi tidak sehat. Jadi, gimana sih buat mengubah pergaulan yang tidak sehat ini menjadi yang sehat? Menurut saya pribadi, kalau dari segi faktor keluarga ya, keluarga harus bisa saling memahami satu sama lain, terus bisa saling berbagi pendapat. Kalau misalnya ada percekcokan atau perselisihan dalam keluarga, ya harus diselesaikan dengan baik-baik. Dan sebagai seorang anak harus sopan terhadap orang tua dan harus dengerin perkataan orang tuanya. Menurut gua bisa juga sih dalam keluarga tersebut mengawasi anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik di lingkungan sosial ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian misalnya kalau ada suatu masalah, anak tersebut harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua mereka supaya dapat diselesaikan dengan baik. Menurut saya sih harus adanya pergaulan dalam lingkungan, seperti adanya dukungan dari teman-teman. Supaya dari dukungan teman itu kita dapat lebih semangat untuk dalam bergaul, sehingga emosional kita akan dipengaruhi oleh temannya. Kalau begitu, apa saja manfaat pergaulan sehat di tengah-tengah remaja sih? Kalau pergaulan sehat ya pasti buat menghindari pergaulan yang gak sehat sih, kayak ngerokok lah, pakai narkoba dan semacam itu. Bisa juga pergaulan yang sehat itu membuat anaknya punya tujuan positif dalam hidupnya, meningkatkan kepercayaan dirinya, dan mengurangi stres. Saya setuju. Menurut kalian bagaimana menerapkan pergaulan yang sehat itu? Kalau menurut aku sih bisa mulai dari buat kelompok belajar kayak gitu. Soalnya dari kelompok belajar itu udah pikir anak pasti akan terus meningkat. Saya setuju. Kalau menurut saya sih boleh membentuk sebuah kelompok untuk mempelajari tentang pengembangan diri sehingga lebih terarah ke tujuan yang positif. Menurut kalian itu gimana sih ciri-ciri pergaulan yang sehat? Menurut gue ciri pergaulan yang sehat itu sopan dalam berbicara, tidak iri, dan bisa membantu teman-temannya yang ada kesulitan. Kalau gitu, apa aja dampak pergaulan yang tidak sehat menurut kalian? Pergaulan tidak sehat tentu saja bisa menurunkan prestasi karena secara otomatis
otomatis anak tersebut tidak fokus jika dia terlibat ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Jadi ada gak sih solusi buat remaja kayak kita sekarang ini menghindari pergaulan yang gak sehat? Menurut gua bisa dari mengontrol diri. Kalau kita tahu itu adalah hal yang nggak baik, kita bisa menjauhinya ataupun menghindarinya dan berani buat nyatain pendapat sendiri. Ya, selain itu kita juga harus selektif dan memilih teman. Kalau ada temannya memberikan pengaruh yang tidak baik, ya kita harus tegur. Selama masih remaja, kita harus memperbaiki diri kita sejak dini dan mempersiapkan masa depan kita. Jadi intinya kalau kita tahu itu hal yang baik atau enggak, ya pasti kita gak terjerumus ke pergaulan yang gak sehat. Betul. Nah, aku rasa udah banyak belajar sih di sini. Kalau kalian gimana? Ya, bangga kita dapat sih. Sayangnya kita udah sampai di penghujung acara ini sih. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga podcast ini bermanfaat bagi para remaja di zaman sekarang ini agar lebih berhati-hati dalam bergaul. Sekian dari podcast kami. Terima kasih. Dadah.